Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu kembali. Kita coba mempelajari kajian Islam tematik yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsudin. Sebelum kita memulai kajian tersebut, kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti syai'ul ilahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iya. na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, mari kita mulai kajian ini, terutama untuk teman-teman Jigo. Semoga tetap diberi kesehatan, diberi keselamatan di dunia dan akhirat, dan Amin. diberikan istiqomahan di dalam Amin. mempelajari ilmu-ilmu agama Islam ini. Mangga, silakan Pak Ustadz Samsudin untuk mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini Allah mempertemukan kita dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak suatu kurang apapun. Dan bagi teman-teman kita yang berhalangan, mudah-mudahan di lain hari, di lain waktu kita bisa berkumpul lagi. Dan bagi yang sedang terganggu kesehatannya, mudah-mudahan Allah sehatkan kembali. Eh, Tema yang kita bahas hari ini ya melanjutkan minggu lalu. Jadi minggu lalu kita bahas istiqomah dalam ibadah. Nah, istiqomah dalam ibadah, lanjutannya ibadah itu gimana? Karena apa? Kita sering melaksanakan ibadah, tetapi kadang-kadang tidak apa? Ya tidak khusyuk atau tidak ikhlas atau apa? eh, kadang ria atau kemudian menyombongkan diri dan seterusnya. Jadi sebenarnya ibadah yang dimaksud sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maksudnya seperti apa dan eh, siapa sebenarnya yang dapat beban ibadah itu. Nah, oleh karena itu saya berikan temanya ibadah itu amalan jiwa. Nah, saya mengulang sebenarnya apa yang pernah kita bahas dulu ya, terkait dengan apa itu jiwa. Eh, Manusia yang Allah ciptakan atau kita ini itu terdiri dari tiga komponen. Yang pertama adalah jiwa, bahasa lain an-nafs, an-nafs atau an-nafsu ya, atau nafsun. Kalau nakirohnya nafsun, kalau makrifahnya atau definitifnya an-nafs, an-nafsu atau an-nafsi. Dalam konsep psikologi Islam ini saya menyitir pendapat seorang ya, merupakan pemeran utama untuk mengorganisasikan seluruh potensi diri manusia. Jadi lebih mudahnya ya, jiwa ini adalah programnya. Jadi apa yang kita lakukan atau apa yang yang menggerakkan ya, yang menggerakkan kaki, tangan, kemudian mulut, kemudian bisa bicara, telinga bisa mendengar dan sebagainya, itu adalah jiwa. Dan ini kita bisa dibuktikan ketika kita tidur. Kita tidur ini apa yang keluar dari raga kita jiwa. Nyawanya ada karena kita masih hidup ya, nyawanya ada.
raga sehat semua, ya, fungsional semua, ya, mata, telinga, hidung, semuanya sehat, ya, tetapi ternyata tidak berfungsi, ya, tidak berfungsi. Jadi mata tidak berfungsi untuk melihat, telinga tidak berfungsi untuk mendengar, ya, dan semuanya tidak berfungsi. Kenapa? Karena tidak ada jiwanya. Ya, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang memfungsikan gitu. Sehingga kalau kita cerita tentang uzunun, ya, kalau tanpa sami, ya, samiun atau sami'a, ya, itu tidak mungkin bisa berfungsi. Demikian pula ainun, kalau tidak ada ra'a atau basara, ya tidak mungkin berfungsi. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang jiwa, maka itulah diri kita. Itulah diri kita. Sementara raga ini adalah bagian fisik, sebagaimana kita ketahui yang terlihat, yang tampak, ya, fisik materi pada makhluk, baik itu manusia ataupun hewan, itu punya raga. Fisik yang ini kemudian ada ilmunya tentang fisik. Jadi kalau kita cerita tentang dokter, dokter itu menguasai tentang fisik. Ya, sementara kalau kalau jiwa itu memang bukan ranahnya dokter. Kalau jiwa itu mestinya ya bukan ke ahli jiwa atau psikiater yang basisnya bukan 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 Islam. Maksudnya seorang Muslim itu kalau toh pun mau bermasalah jiwa kejiwaannya, maka harusnya konsultasinya atau referensinya untuk kemudian mengobati penyakit-penyakit yang menimpa jiwanya itu kembali ke Al-Quran. Jadi kembali kepada hukum-hukum Allah. Nah, adapun nyawa atau ruh ini ada sesuatu yang memberi kehidupan dalam tubuh atau sirul hayat. Jadi seseorang selama tubuh itu sanggup dan mampu menerimanya. Jadi kalau tubuh kita tidak akan mampu menerima fungsi nyawa, ya, atau ya tadi sudah misalnya jantungnya sudah tidak bisa memompa darah, kemudian apa ginjalnya tidak bisa menyaring dan seterusnya. Sehingga kemudian tidak akan mampu lagi kemudian ada ruh atau ruhnya dicabut. Jadi bisa makanya dari itu kematian itu tidak hanya karena sakit, maksudnya tidak karena dalam kondisi sakit. Ketika sehat pun kalau kemudian Allah cabut nyawanya, ya, nyawanya dicabut dari raganya, maka dia akan mati. Oleh karena itu kematian dalam pemahaman Muslim dari Islam adalah ya apa terjadi la yasul mautu illa bintihail ajal. Tidak akan terjadi kematian kecuali ajalnya tiba. Dan ajal itu Allah yang menentukan. Ya. Dan ketika nyawa itu dicabut dari raga, maka yang merasakan itu adalah jiwanya. Makanya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Jadi karena yang merasakan sakaratul maut, yang merasakan ketika nyawa dicabut dari raga itu jiwanya, bukan raganya. Sehingga kullu nafsin, jadi setiap jiwa yang akan merasakan kematian. Jadi matinya maksudnya raganya karena dicabut nyawanya. Sementara jiwanya ya nggak mati. Karena jiwanya berpindah alam. Dari alam dunia ke alam barzah. Jadi intinya bahwa kita harus mampu membedakan apa diri kita ini adalah jiwa kita. Jadi manusia itu adalah substansi dari manusia itu adalah jiwanya. Ini Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan jiwa kita ya, disampaikan di dalam Al-Qur'an, ya. Surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa. Jadi wa ashhadahum ala anfusihim. Anfus itu jama dari nafsu. Jadi Allah mengambil persaksian atau syahadah. Ya, saksi itu syahadah. Mengambil syahadah atas jiwa-jiwa mereka, yaitu jiwa-jiwa siapa? Jiwa Bani Adam, anak keturunan Adam. Dengan kemudian mempersaksikan alastu birabbikum. Jadi bertanya, Allah berfirman, bertanya kepada jiwa-jiwa itu, apakah aku ini Tuhan kalian?
Maka kemudian qalu yang berkata ini adalah jiwa-jiwa itu berkata bala syahidna. Betul kami telah bersaksi. Maka kemudian persaksian di alam sebelum lahir ke dunia ini kemudian diulang dengan baca syahadat. Jadi syahadat itu adalah pengulangan persaksian jiwa kita sebelum dilahirkan ke dunia. Maka kemudian sebagai bentuk dia kemudian dia Muslim, maka harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ini mengulang persaksian sebelum lahir ke dunia. Jadi ketika Allah berfirman, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Pada saat itu jiwa kita mengatakan bala syahidna. Nah, kemudian ketika lahir di dunia dan sampai akil balik, maka dia harus mewujudkan persaksian itu, mengulang persaksian dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Boleh ditambah ya karena sudah jadi manusia dan terikat dengan syariat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua kalimat syahadat itu bentuk persaksian, pengulangan persaksian yang telah kita ucapkan di hadapan Allah pada saat masa ketika alamnya sebelum masuk alam dunia. Dan kemudian kenapa persaksian itu diambil ketika mengatakan bala syahidna, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kemudian Allah mengatakan agar di hari akhirat itu nanti kalian tidak akan mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, maksudnya terhadap kesaksian itu. Jadi lengah itu bahasa Arabnya adalah orang yang lalai atau ghafilin, ghafil. Jadi jangan menjadi yang ghaflah ya, yang lalai terhadap konsekuensi dari pengakuan bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merujuk pada ayat ini bahwa jiwa kita itulah yang sebenarnya sifatnya kekal. Jadi jiwa manusia itu Allah telah ciptakan sebelum dunia Allah ciptakan, kemudian akan ditiupkan kepada rahim orang tua kita. Kalau awalnya dari Adam itu dari tulang rusuknya atau dari zuhuri, zuhur itu dari punggungnya, ya kemudian keturunan, kemudian ditiupkan jiwanya, itu awal muasalnya dari anak keturunan Adam, yang kemudian secara sunatullah hukum Allah yang terjadi pada manusia, maka ketika terjadi pembuahan dan embrio sudah berumur 3 kali 40 hari atau sekitar 4 bulan, maka kemudian Allah meniupkan ruh, meniupkan jiwa dan juga menetapkan ya takdirnya, ketentuannya, catatannya tentang umurnya, tentang jodohnya di Lauhil Mahfuz. Dan itu semuanya hal yang gaib. Kita tidak bisa mengetahui karena ruh, kemudian jiwa, kemudian nasib atau Lauhil Mahfuz itu semuanya gaib. Ya, tidak bisa kita indra sehingga kita tidak perlu membahas sesuatu yang tidak mungkin kita bisa mengindranya atau tidak mungkin kita bisa menjelaskannya. Nah, kemudian ketika lahir ke dunia, maka kemudian jiwa itulah yang Allah bebankan aturan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika penciptaan manusia wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaan jiwa, dalam menciptakan jiwa. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujuraha. Jadi kefasikannya, kedurhakaannya, watakwaha dan ketakwaannya, ketaatannya. Jadi ada potensi dalam jiwa seseorang itu, potensi fujur dan potensi takwa. Ya. Kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah ya jiwa yang atau orang yang mensucikan jiwanya karena hanya kepada nafsi, maka berarti zakkaha man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Dan orang yang mensucikan jiwanya artinya yang mengikuti ketakwaannya. Takwa itu adalah melaksanakan perintah, menjauh larangan. Jadi orang yang mensucikan jiwanya adalah orang yang takwa, orang yang taat, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Wa qad khaba man dasaha, dan rugilah siapa saya yang mengotori jiwanya. Mengotori jiwanya berarti dia mengikuti fujurnya, mengikuti ajakan syaitan, mengajakkan hawa nafsunya. Nah, dan yang nanti akan selamat ketika berhadapan dengan Allah adalah man atallaha biqalbin salim. Jadi orang nanti ketika disuruh pulang ya kembali kepada Allah, ketika irji'i ila rabbiki, maka yang akan selamat ya adalah orang yang biqalbin salim, yang hatinya bersih atau yang dia sudah mensucikan
jiwanya. Sehingga kemudian kita pahami berarti jiwa itu terdiri dari dua hal. Pertama, akal, karena akal itulah dibebankan hukum. Kalau seandainya seorang tidak berakal atau akalnya terganggu, maka dia bukan mukallaf. Ya, maka pertama yang kita pahami bahwa jiwa itu yang pertama adalah akal. Karena yang dibebani hukum syariat itu orang yang akalnya sehat atau yang akil balik. Yang kedua, ternyata akal saja tidak cukup. Bagaimana kemudian dia bisa menjalankan apa perintah itu, ya, beban itu ternyata berdasarkan yang siapa yang mampu mensucikan jiwanya. Dan mensucikan jiwanya itu disebutnya qalbin salim. Artinya kolbu. Jadi ada dua komponen besar dalam jiwa seseorang. Yang pertama adalah akal dan yang kedua adalah apa kolbu. Jadi akal untuk bisa berpikir, memahami benar salah, ya halal haram halal, kemudian apa hak dan batil dan seterusnya. Itulah fungsi akal. Yang kemudian untuk bisa menjalankan apa benar salah itu atau mana yang benar dan meninggalkan yang salah dan seterusnya itu dengan jiwanya yang kemudian jiwanya itu menggerakkan fungsi-fungsi organ tubuhnya. Jadi oleh karena itu mensucikan jiwa yang itu direfleksikan dalam bentuk ibadah. Dalam bentuk ibadah itu apa yang dilakukan oleh raga, tetapi tidaklah bernilai apapun yang dilakukan oleh raga kalau tidak digerakkan oleh jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang bersih, jiwa yang hatinya bersih, yang pikirannya jernih dan hatinya bersih. Kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu kalau kita bisa membaca tentang jiwa ternyata ada beberapa. Ya, pertama tadi jiwa itu ada potensi fujur dan takwa. Dan fujur itu didahulukan. Dan kalau didahulukan berarti itu yang lebih berat. Jadi potensi yang lebih kalau misalnya salah salah mengelolanya. Jadi yang pertama itu yang akan mengalahkan yang kedua. Jadi fujur wa taqwa. Maka dari itu di dalam surat Yusuf ayat 53 Allah mengatakan ketika Yusuf berkata wa ma ubarri'u nafsi an inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, kata Yusuf. Karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Jadi disebut dengan nafsul amarah. Jadi ini yang artinya nafsu yang mengikuti fujur. Nafsu yang mengikuti fujur itu identik dengan setan atau disebut hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Jadi nafsul amarah maksudnya nafsu jiwa yang mengikuti potensi fujuroha, yang itu berarti mengikuti hawa nafsunya. Maka kemudian dan tidak ada seorang pun dari manusia yang akan bebas dari itu karena potensinya ada dalam setiap jiwa. Ya. Maka kecuali orang yang dapat kasih sayang, rahmat dari Allah, dari Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Ghafurun Rahim, Maha Pengampun lagi Penyayang. Kalau seandainya tidak karena rahmat Allah, maka bisa jadi kita ini dikendalikan oleh fujur, dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh syaitan. Karena memang potensinya lebih kuat fujuroha karena di depan ya, baru kemudian takwa. Kemudian juga ada jiwa yang wala uksimu bin nafsil lawama. Ada istilah nafsul lawama. Jadi jiwa yang menyesali dirinya. Kenapa? Ya ada kalau tadi Ammar itu kalau dia mengikuti nanti ujungnya kalau jiwanya itu mengikuti fujurnya, maka dia menjadi jiwa yang menyesal. Menyesal kapan? Mulai dari alam barzah. Karena ketika dia di alam barzah, dalam barzah itu udah selesai apapun yang dilaksanakan. Karena apapun yang kita lakukan, ya, minggu lalu saya menjelaskan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia, hasilnya itu sesudah di dunia. Karena apa yang kita lakukan di dunia, apa yang Allah berikan, apa yang kita dapatkan di dunia itu bukan hasil kerja kita, tetapi hasil pemberian dari Allah. Jadi Allah memberikan, ya, bukan karena karya kita. Karena ini Allah yarzuqu mayasya atau yabsutu rizqa liman yasha. Jadi Allah melapangkan rezeki pada siapa yang kehendakinya. Jadi terkehendak anak Allah saja. Dan kalau kita contohkan bagaimana kita mengibaratkan, mengilustrasikan apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika sa'i ya apa dari Sofa ke Marwah itu bekerja beraktivitas tetapi hasilnya Allah menentukan. Jadi Zam-Zam itu kemudian Allah berikan kepada Nabi Ismail
ada hubungannya dengan usahanya Siti Hajar. Kurang lebih gambarnya seperti itulah yang kita lakukan. Kita bekerja, tapi yang dihasilkan itu atas pemberian Allah. Ada orang yang kerjanya keras, tapi pemberiannya sedikit. Ada yang kerjanya enteng-enteng banget, bahkan tidak bekerja, Allah kasih gitu. Jadi oleh karena itu jangan berbangga dengan prestasi, dengan apa yang diperoleh ketika dia di dunia, ya. Tetapi berbahagialah, berbanggalah dengan apa yang dia peroleh nanti sesudah dunia, mulai dari alam barzah dan akhirat. Itu murni hasil kerja keras kita, hasil usaha kita. Nanti hasilnya kita peroleh sesudah selesai hidup di dunia. Dan itulah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya nanti jiwanya menjadi jiwa lawamah yang menyesal. Mulai dari alam barzah dia menyesal, apalagi kalau sudah di akhirat. Karena di dunia, di alam barzah masih ada kemungkinan, ada kiriman pahala, kiriman ampunan misalnya karena doa anak-anaknya dan seterusnya. Tapi kalau sudah akhirat selesai, masing-masing akan bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Kecuali yang dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Jadi tapi jangan jiwa-jiwa yang apa yang menyesal ini menyesali dirinya itu tidak mungkin dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Nah tentunya kita berharap bahwa jiwa kita ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kita ingin jiwa kita itu mutmainnah. Karena supaya dipanggil di akhir hayatnya, yang sebagaimana yang minggu lalu saya sampaikan, jadi di khotimah kita, itu Ijroil memanggil, wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Irji'i pulanglah engkau ila rabbiki kepada Tuhanmu. Rodiyatan mardiyah. Dalam keadaan ridho dan diridhoi. Dalam keadaan puas dan puas kepada Allah apa yang telah Allah bagikan kepada kita dan kemudian Allah juga ridho. Rodiyatan mardiyah yang diridhoi oleh Allah. Artinya Allah senang, Allah suka gitu. Kemudian Allah menyuruh malaikat mengatakan wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Jadi nanti di alam barzah akan disambut oleh jamaah orang-orang yang husnul khotimah, yaitu orang yang mustaqim, orang yang istiqomah, yaitu alladzina an'amta alaihim. Jadi orang yang telah Allah beri nikmat, nikmat iman dan Islam dan sudah selesai hidup di dunia sampai akhir hayatnya. Makanya mustaqim adalah orang yang istiqomah, di mana orang istiqomah Allah telah memberikan nikmat iman Islam sampai di bawah mati. Dan itulah hamba-hambaku kata Allah. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Wadkhulil jannati, masuklah ke dalam surgaku. Sehingga orang-orang yang jiwanya tenang, ketika kematian tiba, dia akan menikmati ya hasil jerih payah selama dia hidup di dunia. Dan ketika di dunia ya diibaratkan kata Rasulullah ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia itu seperti halnya apa tempat bercocok tanam, seperti sawah, seperti kebun ya, kebun untuk akhirat jadi. Jadi namanya berkebun, bersawah itu ya kita harus membersihkan lahannya, kita harus mengolah lahan, kita harus kemudian membuat lubang tanam, kita bikin ajir kalau di perkebunan, kemudian kita harus mupuk, kita harus nggak apa nyulam, kemudian kita harus menyiangi kalau ada gulma, kemudian kita harus memberantas hama dan penyakitnya, kemudian kita harus nanam pupuk dan seterusnya. Sehingga itu semuanya berupa perjuangan, pekerjaan yang berat dan itu membuat kita lelah, capek gitu. Tetapi kemudian bagi orang-orang yang dari rajin istiqomah sampai selesai sampai produksinya bisa dipetik, maka ketika kematian itu ibaratkan dia diberitahu oleh orang-orang bahwa kebunnya siap panen. Dan begitu bahagianya ketika hasil panen nampak begitu baik, begitu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dan itulah kebanggaan, kebahagiaan yang tidak terkira bagi orang-orang jiwanya mutmainnah. Karena kematian adalah pintu dia memanen hasil, memanen karya, sehingga akan mendapatkan nikmat, namanya nikmat kubur. Di kuburnya mendapat nikmat, apalagi kemudian nanti di akhirat dia akan kekal selama-lamanya di dalam kenikmatan yang sangat besar ya. Dan itulah orang-orang jiwanya jiwa mutmainnah. Dan kita berharap bahwa kita ini menjadi orang yang jiwanya mutmainnah. Nah, dan mutmainnah itu apa? Mutmainnah itu artinya tenang. Itminan, tumanina itu sama ya akar katanya. Itma'anna yatmainu itminan atau tumaninatan. Jadi artinya jiwa yang tentram, tenang, tentram. Dan bisa jiwa kita itu tenang, tentram kalau
ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram, ya, tenang, nyaman. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah. Nah, zikrullah. Nah, zikrullah itu ditegaskan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Diulang. Ingatlah, ya ini sebuah sebuah taukid. Ingatlah hanya dengan ingat kepada Allah, mengingat Allah sajalah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita jiwanya mutmainnah, maka konsekuensinya kita harus zikir terus kepada Allah. Nah, apa sih maksudnya mana zikir? Makna zikir. Zikir itu tidak hanya sebatas lafaz. Karena kalau talafud itu amalan raga. Kalau mengucapkan. Maka zikir itu amalan jiwa, amalan hati. Amalan hati yang memang dilontarkan bisa dalam ucapan talafud. Dan itu hukumnya sunnah. Bisa diekspresikan dalam bentuk ibadah. Seperti ibadah madu, seperti sholat. Tetapi intinya semua itu karena jiwanya selalu mengingat Allah. Ya. Di dalam surat Ali Imran, ya, Ali Imran 190 berapa 1 sampai 90 ya. Jadi ketika Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantian siang dan malam ada tanda-tanda kuasa Allah bagi orang baik ulil albab yang punya akal disebutnya, yang punya akal atau yang punya akal jernih gitu ya. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi eh, jadi orang-orang yang selalu dzikir pada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junub, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk atau di pembaringan. Ada setiap situasi kondisinya, setiap kapanpun dia ya ada dimanapun dia tetap mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah itu dia akan selalu melaksanakan perintah yang membuat Allah senang, kan, dan selalu dia kemudian menjauhi hal yang buat Allah murka. Itu berarti dia orang yang zikir kepada Allah. Jadi, dan salah satu ekspresi dari zikir kepada Allah adalah ibadah, melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, menjauhi yang makruh. Dan itu adalah orang-orang yang ulil albab, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pernah menyatakan bahwa bagaimana caranya untuk bisa bisa apa zikir kepada Allah. Ternyata salah satu bentuk zikir itu adalah sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi aktivitas sholat itu untuk ingat kepada Allah, dan ingat kepada Allah itu akan menerapkan jiwa. Maka kalau kemudian kita dibalik, berarti sholat kita kalau itu dijalankan oleh jiwa, ya, ya kemudian diekspresikan dalam aktivitas syarat dan rukunnya, sah atau tidaknya sholat kita oleh raga kita, maka pasti jiwa kita akan tenang. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang sholat jalan tetapi gelisah terus hidup, tidak pernah tenang, atau sholat jalan tapi maksiat terus, atau sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, padahal Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi bisa kita katakan berarti selama ini sholatnya baru raga, bukan amalan jiwa. Karena kalau amalan jiwa mestinya otomatis orang yang sholatnya benar, orang sholatnya khusyuk, artinya menghadirkan jiwa atau sholatnya dijiwai, mestinya apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar. Dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Tidak mungkin dia orang yang biasa sholat, biasa maksiat. Nggak mungkin orang yang sholat kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang itu diharamkan atau dinilai buruk ya, baik oleh masyarakat ataupun oleh syariat gitu, dan seterusnya. Oleh karena itu, yang harus kita tekankan bahwa apapun yang kita lakukan itu harus dari jiwa, dan itu amalan jiwa gitu. Walaupun pelaksananya benar salahnya itu berdasarkan hukum syara atau disebut dengan fikih. Makanya fikih itu tidak bisa tanpa akhlak, tanpa nafsiyah, tanpa pola sikap jiwa. Nggak bisa. Ya. Sementara pola sikap jiwa atau tadi amalan jiwa tidak dia akan dinilai kalau tanpa
usaha. Karena yang dinilai oleh Allah adalah amalan. Minggu lalu saya mengatakan itu yang disebut dengan apa yang Allah akan nilai itu laha makasabat. Jadi kasar. Apa yang dikerjakan? Ya, dikerjakan itu amalan raga. Tetapi itu harus disertai didorong oleh amalan jiwa. Ya, wa alaiha maktasabat atau man amila solihan. Siapa saja yang beramal, bekerja yang baik, apa man amila solihan falinafsi, maka untuk jiwanya. Wan asaifa alaiha dan kalau berbuat jahat akan menimpa jiwanya juga. Atau fama ya'mal. Jadi semua yang terkait yang akan dinilai oleh Allah ketika di dunia adalah apa yang dikerjakan. Dan kerja itu adalah aktivitas ragawi. Tetapi itu tidak akan dinilai kalau tidak berasal tidak dari kesadaran jiwanya. Oleh karena itu contoh misalnya ada doa yang tidak dijiwai, artinya Allah Rasulullah SAW mengatakan ada seseorang mengatakan ya Rab ya Rab tapi mat'amuhu haramun wa mashrabu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Ini di akhir ya, di akhir apa hadis ini ya ada orang mengatakan mengadakan dua tangan yang mengatakan ya Rob gitu. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia dikenyangkan juga dari yang haram. Maka Rasul mengatakan bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan. Jadi kalau syariat tidak dikerja, kalau syariatnya benar melanggar apa tadi jiwanya, dia tahu bahwa itu tidak diperbolehkan, tapi kemudian dia formalitasnya dia seperti ahli ibadah, tapi kemudian Allah tidak akan menerimanya karena tidak menyatunya antara apa yang jadi syariah dengan apa yang diamalkan oleh jiwanya. Atau yang lain misalnya tentang sholat yang tidak jiwai ya, yang surat Al-Maun. Ini surat Al-Maun itu surat menjelaskan tentang perilaku orang munafik. Ya, perilaku orang munafik yaitu ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah engkau siapakah orang yang berdusta dengan agama? Jadi biasanya mendustakan agama tapi bi-nya dihilangkan. Mendustakan agama, ya. Salah satunya adalah ketika sholat fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Maksudnya adalah alladzina hum ang sholatim sahun, yaitu orang-orang yang mereka dari sholatnya sahun. Sahun itu maksudnya lalai. Lalai itu maksudnya jiwanya nggak ada. Jadi sholat raganya sholat sehingga disebut musallin, ya, orang yang sholat tetapi jiwanya nggak ikut sholat atau tidak dijiwai. Jadi apa yang dia gerakan, apa yang dia ucapkan tidak dipahami, tidak disadari oleh jiwanya sehingga tidak berbekas dalam kesehariannya. Kenapa mereka seperti itu? Karena alladzina hum yuraun, mereka itu ria. Jadi mereka ingin dilihat, ingin pamer di hadapan manusia, ya sementara ya tidak ya namanya ria itu lawan dari ikhlas. Jadi tidak ikhlas. Jadi orang-orang yang sholatnya tidak ikhlas atau orang munafik, maka walaupun sholat ya dia celaka sholatnya karena bukan dijiwai, bukan dari jiwanya. Wayam al maun dan juga dia mencegah untuk berbagi hal barang-barang yang berguna. Artinya dia menjadi orang yang pelit. Kalau orang yang sholatnya benar, pasti kemudian dia akan mudah berbagi karena bentuk ya bentuk hubungan sesama manusia dari ibadah mahdoh ini, dari sholat ini adalah ketika dia melihat ada orang membutuhkan, maka kemudian dia membantunya. Karena dia tahu bahwa orang-orang yang akan masuk surga itu, orang-orang yang taat takwa itu, mutakin itu pertama adalah alatnya yungfikuna fisarra wa dharra. Jadi orang-orang yang biasa berinfak, biasa berbagi dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ya, kemudian wal kadiminal itu orang yang biasa menahan emosinya, wal afina aninas yang memaafkan orang lain, wallahu yuhibbul muhsin, dan Allah menyukai orang yang berbuat baik, yang berbagi kemanfaatan untuk orang lain. Oleh karena itu, penekanannya adalah ibadah itu semuanya harus bebannya kepada jiwa dan itu diekspresikan dalam bentuk ragawi yang kita sebut dengan amal soleh, yang kita sebut dengan ibadah mahdoh, yang kita sebut dengan hukum syara atau syariat Islam. Ya, tetapi itu semua ya harus berangkat dari jiwa. Begitu pentingnya kita memperhatikan setiap yang kita lakukan apakah benar atau salah, ikhlas atau tidak, ya itu berdasarkan penilaian jiwa kita. Jiwa kita itu terdiri dari akal dan kolbu. Jadilah kita orang yang jiwanya sehat, yaitu dengan akalnya jernih, ya, akal waras, akal jernih, dan juga hati yang bersih. Ya, dua hal itulah yang disebut dalam Al-Quran sebagai qad aflah man zakka. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan pikirannya dari pikiran-pikiran maksiat, kemudian beramal yang dasar dengan ketaatan pada Allah. Itu kesadaran dari jiwanya.
Demikian pengantar diskusi kita pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan jiwa kita selalu dilindungi oleh Allah dari kemungkinan godaan setan. Godaan setan itu yang di dalam diri kita namanya hawa nafsu ada di dalam tubuh kita atau fujur atau hawa nafsu, dan juga ada godaan setan dari luar minal jinnati wan nas. Jadi orang-orang yang memprovokasi kita, mengkondisikan kita untuk menyimpang dari aturan Allah, untuk bermaksiat pada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi. Maka biasakan kita bertawud pada Allah ya, dalam setiap kesempatan, setiap waktu, dan jangan lupa juga menyertakan nama Allah ketika melakukan sesuatu. Jadi kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim, dua lafaz yang selalu menyertai setiap gerak-gerik kita, sehingga Allah akan melindungi dari godaan setan yang terkutuk, dan kemudian ketika kita berbuat, kita menyertakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Cucuk Mangga. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Ustadz ada chat dari Ustadz dari kawan kita. Bentar ya Pak. Udah Daniel. Udah Daniel. Jadi Pak Ustadz ini hal penting dari jiwa yang perlu sekali dijaga oleh syahwat seperti seks atau wanita, harta, tahta dan lain-lain, dan akhlak khusus yang berhubungan dengan kemunafikan. Kadang umat Islam ini sudah menjalankan rukun Islam yang baik seperti sholat, puasa, zakat, tapi masih belum mampu menahan syahwat dan berakhlak baik. Nah, apakah yang menyebabkan sebab utamanya dan ada apa yang dengan jiwanya? Dibilang sakit jiwa juga enggak. Bagaimana kalau kiatnya kita memanage atau mengelola syahwat ini untuk menciptakan akhlakul karimah? Itu Ya, pertanyaan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. ya, baik. Kembali lagi bahwa kita harus sadar bahwa semua yang manusia normal itu potensi fujur wa taqwa. Jadi, dan kita ingat juga bahwa potensi fujurnya itu dahulu. Itu menunjukkan bahwa memang kewaspadaan kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya fujur ini yang sangat kuat. Apalagi Rasul mengatakan kan, eh, eh, apa eh, hujibatun nar bisyahawat wa hujibatul jannah bil makari. Jadi neraka itu dipagerin, ditutupi, dihijabi oleh yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi menarik gitu, menarik ya, menarik yang kemudian mendorong hawa nafsu untuk melakukan. Sementara surga itu justru yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Jadi kita tahu persis bahwa ketika dorongan-dorongan untuk berbuat maksiat, kita paham bahwa itu dorongan hawa nafsu. Dan itu ada pada diri kita. Makanya kalau ahli tasawuf mengatakan setan itu mengalir dalam aliran darah kita, ya karena itu hawa nafsu itulah setan atau fujur. Ya, Allah sudah potensinya ada apa alhama fujur wa taqwa. Jadi fujur itu kemunafikan, kefasikan, kezoliman dan seterusnya, itu kata-kata fujur. Jadi yang paling berat ya kekufuran. Kemudian di itu juga yang sangat sulit ya kemunafikan. Kemudian berikutnya adalah kefasikan. Berikutnya kezoliman. Itu semua bagian dari fujur. Nah, sementara Allah juga memberikan takwa. Dan ada keterangan bahwa malaikat ada malaikat hafadzah namanya, itu suka mendorong supaya kita mengendalikan mengendalikan nafsu kita agar mengikuti takwa. Sementara ada dari anak keturunan jin, korinnya gitu, yang mendorong untuk kemudian ya berbuat maksiat, mengikuti fujurnya. Dan kemudian juga ada dari eksternal yang yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ya. Jadi apakah itu bisa teman, ya bisa tempat, bisa pasangan hidup kita, bisa di keluarga kita, bisa di tempat kerja kita, macam-macam. Itu bisa ada di antara mereka yang menjadi musuh, yaitu menjadi setan yang mendorong, mengkondisikan, memfasilitasi kita untuk berbuat fujur, untuk ikuti fujurnya. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya tunduk patuh mengikuti apa yang aku bawa. Jadi, nah, mengikuti menundukkan hawa nafsu itu yang pekerjaan yang sangat berat.
Dan disebut dengan ada hadis walaupun diperdebatkan tentang kesahihannya bahwa ketika para sahabat baru selesai dari perang, kemudian Rasul mengatakan kita baru keluar dari jihadul asgor menuju jihad akbar. Apa yang dimaksud jihad akbar itu adalah jihadun nafsi. Jadi kenapa kok disebut besar? Karena kalau jihad berperang itu ada waktunya. Ada mulai, ada berakhirnya. Ada kalah, ada menang gitu ya. Nah, tetapi kalau memerangi hawa nafsu, mungkin menundukkan hawa nafsu, itu setiap saat. Selama kita masih hidup, maka kita akan selalu berhadapan dengan hawa nafsu kita. Jadi, padahal Allah mengatakan, ya apa, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kalian ikuti langkah setan. Langkah setan itu apa? Langkah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita jangan ikuti. Kenapa? Innahu ya aduwwum mubin. Kenapa? Karena hawa nafsu itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Akan menjerumuskan gitu. Ya. Mungkin secara di duniawi sepertinya enak, sepertinya senang, sepertinya bahagia. Tetapi ingat, menjerumuskan itu kenapa? Karena begitu di akhir buat dalam barzah, mulai di alam barzah, ternyata kita menjadi nyesal. Nyesal. Kenapa? Kenapa kok mengikuti hawa nafsu? Kenapa kemudian mengejar mengejar wanita? Toh sebenarnya keperluan untuk wanita itu untuk menyampaikan syahwat ya. Itu ada batas, ya, batasnya. Begitu sudah tersalurkan selesai. Ya. Sehebat apapun gitu, oh laki-laki kalau misalnya syahwatnya sudah terpenuhi udah selesai. Ya. Dan penyaluran syahwat itu kalau kita berpikir dengan jernih, itu satu juga sebenarnya kan sudah cukup ya. Ya. Dan kemudian Allah juga telah menetapkan jodohnya. Kita yakin betul gitu. Kenapa? Karena Al-Quran menyatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan dari jiwa-jiwa kalian, anfus itu jamak dari nafsu. Dari jiwa-jiwa kalian pasangan-pasangannya. Jadi apa istri kita adalah pasangan hidup kita adalah ya belahan jiwa kita. Jadi Allah ciptakan dari jiwa kita kan gitu. Jadi kalau sudah ditentukan jodohnya ya kenapa kemudian harus mencari yang bukan jodoh kita? Dan kalau untuk keperluan misalnya tentang menyalurkan syahwat, bukankah menaruh syahwat itu sudah disalurkan selesai? Orang misalnya punya istri lebih dari satu, apakah benar harus kemudian disalurkan kepada seluruhnya pada saat yang bersamaan kan enggak? Ya. Dan oleh karena itu ya kalau kita berpikir jernih dan pikir jernih itu sebenarnya perintah yang sering kali jadi argumentasi orang yang poligami ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in hibtum ala ta'dilu fawahidatan itu menunjukkan sebenarnya ayat itu tidak nyuruh kita poligami. Ayat itu untuk membatasi jumlah istri ya jumlah istri. Jadi karena dulu orang-orang orang Arab itu istrinya banyak-banyak, maka kemudian dibolehkan nikah maksimal 4. Tetapi ingat fain hibtum ala tadilu fawahidatan. Ada lanjutannya. Kalau karena khawatir tidak bisa berabad, maka satu saja. Jadi tetap istri satu itu lebih utama daripada istri yang lebih dari satu. Gitu. Jadi poligami itu bukan sunnah Rasul, bukan. Untuk khusus untuk Rasul. Tapi untuk umatnya, hukumnya mubah, boleh. Tapi maksimal 4. Dan itu pun harus adil. Kalau tidak, karena khawatir saja tidak berlaku adil, satu itu lebih utama. Jadi satu lebih utama. Itu pemahaman yang benar. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya kita cenderung ke perempuan, kan sebenarnya untuk memenuhi syahwat kita cuma cukup satu. Ya. Cukup satu. Karena ini kita dewasa semua. Kalau sudah orgasme selesai. Walaupun di situ masih misalnya masih ada istri yang lain nggak bisa udah selesai. Ya. Dan itu pun wanita juga sama gitu. Nah, demikian pula tentang misalnya tentang harta. Ya kalau kita renungkan antara yang dimakan, dikonsumsi, yang dipakai, dinikmati oleh orang kaya dan orang miskin sama aja. Hanya beda merek doang. Bahkan lebih banyak biasanya di kuantitasnya ya, lebih banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Orang miskin makan nasi bisa 2 piring. Orang kaya mungkin ditakar karena harus khawatir gula kan gitu. Kemudian orang-orang bisa orang miskin bisa minum kopi bisa kapan saja di mana saja ya, bahkan satu gelas gede gitu. Sementara orang yang kaya cuma secangkir, cuma beda harga, beda harga. Tapi sebenarnya barangnya lebih banyak orang miskin. Jadi kalau kita pikir yang jernih untuk kebutuhan raga kita, namanya hajatul udhawiyah, kebutuhan fisik itu hampir sama, tidak berbeda nyata, hanya beda merek dan beda harga doang. Tapi fungsinya sama untuk memenuhi kebutuhan apa kebutuhan fisik kita. Demikian pula misalnya apa
seberapa yang kita butuhkan, misalnya tentang rumah. Rumah yang kita pakai ya sebenarnya hanya satu, dan itu pun hanya satu kamar kalau kita tidur. Kendaraan ya pasti satu, mau punya puluhan kendaraan pun pasti yang dipakai cuma satu. Dan kemudian kita merenung, ternyata yang betul-betul akan kita pakai ya sampai kemudian kita mati hanya 2 kali 1. Itu kuburan gitu. Pakaian juga sama. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan baik kebutuhan fisik ataupun kebutuhan jiwa ya, atau tadi naluri-naluri, itu terbatas dan hampir setiap manusia itu hampir mirip-mirip, tidak berbeda nyata tentang kebutuhan. Ya. Yang jadi masalah adalah karena keinginan. Nah, itulah hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang sebenarnya membedakan. Jadi orang yang tidak puas dengan harta, tidak puas dengan wanita, tidak puas dengan dengan tahta, ya. Ini karena memang dia belum menggunakan akal jernihnya. Karena kalau begitu jernihnya, bahwa yang sebenarnya hidup di dunia itu hanya sementara, dan itu faktanya real di hadapan dia. Banyak orang yang tadinya hidup kemudian lewat, orang yang jabatannya tinggi kemudian hilang jabatan itu, begitu sudah meninggal maka semuanya hilang semua, dan nilainya kemudian ya tergantung apa yang dia lakukan ketika di dunia. Dan itu di hadapan kita, itu menjadi tanda-tandanya sudah clear di hadapan kita. Sudahkah kita kemudian menggunakan akal pikiran jernih, kemudian dengan hati yang bersih, memahami itu semua. Dan itu memahami semua bahwa yang butuh bekal itu bukan raga, tetapi yang butuh bekal itu jiwa. Sudahkah kita membekali jiwa kita? Dengan apa? Ya, mau tidak mau kan bekal jiwa kita itu dengan pahala. Pahala itu Allah berikan kalau kita beribadah. Beribadah itu akan dinilai oleh Allah kalau benar dan ikhlas. Benar ya, benar ini sesuai dengan syariat, tuntunan, dan kemudian ikhlas diniatkan memang karena Allah, karena dia zikir terus kepada Allah. Dan itu kemudian akan lama hidupnya di alam barzah. Pasti di alam barzah menurut ukuran dunia lebih lama daripada ukuran dunia. Ya, seseorang di alam barzah bisa lebih lama menurut ukuran dunia, walaupun ukuran jiwa yang tidak berbeda nyata gitu ya. Sementara yang kita perhatikan, yang kholidina fiha abada, kita yakin ada kehidupan akhirat yang itu kekal selama-lamanya. Nah, lalu bagaimana apa kita sudah peduli dengan bekal itu untuk kehidupan yang di akhirat, yang harusnya kholidina fiha abada di dalam surga, dalam kenikmatan, dan surga itu Allah berikan kepada orang yang memang Allah ridho. Dan Allah ridho itu kalau jiwa kita jiwa yang mutmainnah. Jiwa kita mutmainnah kalau kita selalu zikir pada Allah. Dan bentuk zikir pada Allah adalah salah satunya adalah sholat, doa, dan seterusnya. Wallahualam bishawab. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu berarti memang ini harus, ya, kalau kalau ada yang seperti itu memang belum menggunakan. Jadi apa yang dia lakukan belum dijiwai, belum difahami, belum diresapi, dan belum dirasakan ya oleh akal dan kolbunya. Dan ketika dia beribadah karena memang karena Allah, membersihkan jiwa kita, insya Allah tadi kemaksiatan, mengumbar syahwat yang tidak benar, kemudian bersaing untuk mendapatkan harta dan tahta juga dengan cara menghalalkan segala cara, itu menunjukkan bahwa ya dia belum memfungsikan jiwanya, belum memfungsikan akal dan kolbunya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kalau terjadi pada kita, ingat, kita ini usianya sudah di atas 50, dan Rasul mengatakan a'maru ummati baina sitina wa sab'ina. Ya. Wa qaliluhum man yajuzu bidzalika. Rasul mengatakan umur umatku antara 60 dan 70. Sedikit yang lebih dari 70, ya. Sedikit sekali dari mereka yang lewat dari 70. Oleh karena itu, ya kita menyadari bahwa usia-usia kita udah usia-usia senja. Usia-usia yang memang akan digantikan oleh generasi anak dan cucu. Ya, tentunya udah cucu ya akan menggantikan kita. Oleh karena itu kesadaran bahwa kehidupan abadi itu di depan mata dan itu perlu bekal. Ya, maka minggu yang lalu kita bicara tentang istiqomah, minggu sekarang kita bicara bahwa ibadah harus dari jiwa. Karena memang yang butuh bekal itu jiwa, bukan raga. Raga kita udah tinggal sedikit lagi lah, tinggal sisa-sisa. Jadi kalau dulu kita suka nabung untuk hari tua, sekarang sudah tua, nggak perlu nabung lagi. Tapi sekarang nabungnya untuk sesudah dunia. Demikian kurang lebih jawabannya ya. Ke, saya kembalikan ke Kang Cucu, enggak? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Udah Daniel, ada mana tadi udah Daniel muncul tapi rupanya ini lagi close lagi.
Oke, jadi yang lain Cukup itu Kang, seperti, terima kasih nah Pak oke. Ustadz, jazakallah khairan. Baik. Amin, amin, amin. Ada beberapa juga yang udah dijawab sih tadi waktu Pak Ustadz menerangkan materinya ya. Ya, ya. Masya Allah. Maklub, silakan Pak Host dilanjut. Ya, makasih udah Daniel. eh yang lain ada yang mau disampaikan? Di sini ada sekitar mungkin 20-an ya, ada 21 apa Satu. audiens. Mungkin sambil jalan nih Pak Ustadz. Jadi memang Ya, kebanyakan begini Pak Ustadz, untuk yang seperti ibadah mahdoh seperti sholat, puasa dan sebagainya itu hablum minallah ya dijalankan. Tetapi kadang-kadang kepada manusia tetangganya, temannya dan sebagainya masih kurang pas gitu. Nah itu Pak. Jadi secara hablum minallahnya ya semacam rutinitas lah atau formalitas, tapi belum dijiwai kepada akhlak dan kehidupan hari-hari. Itu gimana Pak Ustadz? Ada yang iya, begitu Pak. Banyak iya, mungkin iya, ya. betul, betul. Karena dengan hukum fikih ya, fikih itu dia strict, strict banget jadi. Jadi pokoknya sholat harus, pokoknya harus sempurna, gerakannya macam-macam. Jadi salah sedikit juga dia celak gitu ya. Eh, Kemudian dia memahami bahwa bekas sujud itu apa yang menghitam di dahi, di fisik gitu ya. Min asari Ya, sujud. Padahal sebenarnya kalau kita menggunakan dalil-dalil itu nggak ada yang menunjukkan itu ke apa bekas sujud itu di apa di dahi gitu. Karena ya, min asari sujud itu kan sebagaimana disampaikan oleh Allah apa inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang munkar, perbuatan keji dan munkar. Artinya bekas sholat itu ada di tengah masyarakat. Karena nggak mungkin berbuat keji dan munkar ketika sholat. Pasti ya, sesudah sholat kan. Jadi pengaruh sholat itu nyata dalam kesehariannya. Dan ketika kita memahami tentang bagaimana hidup bersosial ya, sosial dengan sesama manusia, ternyata kan referensinya adalah sholatnya. Dan sholat berjamaah itu, karena kan sebenarnya ibadah-ibadah itu kan simbol-simbol, simbol-simbol yang memang harus kemudian kita replikasikan dalam keseharian. Nah, contoh misalnya, ketika mengucapkan salam, kan di sholat itu ditutup dengan salam ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan itu salam yang tidak perlu dijawab dan tidak boleh dijawab. Tetapi maknanya kita ketika kita sholat, habis sholat itu memberikan keselamatan ke kiri dan ke kanan, tetangga kiri, tetangga sebelah kanan, yang kerabat kita dekat-dekat orang-orang dekat dengan kita. Tapi kalau kemudian dia sholatnya bagus ya, bagus, bahkan sangat strict banget gitu ya. Pokoknya kalau sedikit-sedikit berbeda aja bid'ah, dolalah finar, kalau macam-macam gitu ya. Tetapi kemudian dia dengan tetangga kiri kanan nggak baik kan? Bukankah Rasulullah sudah mengatakan makan aku mengira mengira ya Allah menjadikan tetangga itu sebagai pewaris karena seringkali menasehati aku akan hak-hak tetangga. Jadi Tapi kok kalau Pipi lihat kemudian lagi menu mau beli lagi. dia, dia sholat 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 ibadahnya bagus, tapi ternyata hubungan dengan tetangga nggak bagus. Atau misalnya hubungan dengan keluarganya, ya dengan keluarga. Apapun dasarnya, apakah perbedaan apa mazhab atau perbedaan macam apa. Tapi kan Rasulullah SAW mencontohkan tidak hanya sholatnya benar, sholatnya baik, tetapi juga eh, bagaimana hubungan hubungan dengan sesama manusianya. Jadi dengan apa dengan kerabatnya. Jadi wajib untuk silaturahmi kan gitu. Jadi haramnya kemudian mutus silaturahmi dan seterusnya dan bagaimana peduli dengan orang lain dan seterusnya. Apalagi kalau kita referensi ke surat Ali Imran 134 yang sering saya baca. Jadi Al-Quran mengatakan surga yang sudah langit dan bumi itu kan disediakan orang bertakwa. Orang bertakwa itu di dalam surat ini hubungannya dengan sosial. Alladzina yunfikuna fisarra wa dharra. Orang yang biasa berbagi dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadiminal itu orang yang bisa mengendalikan marah. Wal afina aninas orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul musin. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu maksudnya musin itu orang berbuat untuk orang lain. Jadi aneh kalau ibadah mahdonya bagus tapi sosialnya jelek. Jadi kalau seperti itu berarti dia baru memaknai bahwa ajaran Islam itu hanya sebatas ragawi. Padahal yang dimaksud tugas sebagaimana tadi saya sampaikan, yang mendapatkan tugas itu adalah jiwa. Makanya yang dapat pahala, dapat dosa itu juga jiwa. Laha maka sabat, walehan maka sabat. Ya. Man amila solin falin nafsihi. Nafsi itu untuk jiwanya. Linafsi untuk jiwanya. Jadi siapa yang berbuat baik, amal soleh, maka untuk jiwanya.
Wa man asafa 'alaiha, dan siapa yang berbuat jahat, maka akibatnya akan menimpa jiwanya juga. Ya. Raganya tidak akan merasakan, kan yang semua merasakan itu nanti yang akan kekal abadi, yang akan dimintai pertanggungjawab adalah jiwa. Ya, kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap jiwa dengan apa yang dikerjakannya di selama dunia itu tergadaikan. Jadi nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Yang akan diminta pertanggungjawaban adalah jiwanya. Jadi semua yang kita lakukan konsekuensinya yang bertanggung jawab adalah jiwa kita. Jadi kasihan ya jiwa kita kalau kemudian kita mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsu, dan kemudian kita orientasinya hanya hablum minallah, sementara Allah menyuruh bukan hanya hablum minallah, tetapi akibat atau dampak dari hablum minallah itu hablum minannasnya sementara harusnya semakin baik. Jadi orang-orang yang hubungan dengan Allahnya baik, mestinya hubungan dengan sesama jauh lebih baik. Mestinya. Tetapi kalau sebaliknya, hubungan manusia dengan Allahnya sepertinya terlihat baik, tapi hubungan dengan manusianya jelek, sebenarnya hubungan dengan Allah pun jelek. Karena Allah tidak akan mungkin memasukkan dia ke surga kalau tidak memenuhi kriteria yang biasa berbagi, yang biasa berbuat baik untuk orang lain, yang biasa menahan marahnya, yang sudah terbiasa memaafkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih Ustadz. Ini ada resen nih, Kang Gugut. Pak Kang Gugut. Mas Gut. Kang Gugut, silakan Kang Gugut. Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Salam. Ustaz, jadi gini Pak, kan saya tuh sering kali ngelihat banyak sekali ini, banyak mulai dari level pejabat, pokoknya yang inilah petinggi-petinggi gitu Kang, mau punya posisi tinggi lah kasarnya. Pada saat dia bicara, terus di sholatnya kan gitu, dia selalu menunjukkan bahwa level pengetahuan tentang agama tinggi gitu loh Kang. Jadi selalu menasehati dan lain sebagainya. Tapi pada tingkah lakunya itu suka untuk mencapai ke situ dia nginjek orang, wapsal kiri kanan gitu loh Kang. Jadi itu kan sering kali saya ngelihat hal-hal yang mungkin di tempat Kang Ustadz juga model-model gitu kayak gitu kan gitu Kang. Nah, terus juga di ibarat kata dia tuh membuat aturan yang berlaku tuh hanya buat orang lain tapi tidak berlaku buat diri sendiri. Nah, gitu Kang. Nah, jadi kayak ini kan sering kelihatan gitu. Nah, jadi kelihatan tuh orang tuh sekarang itu lebih menyembah, kalau saya pikir gitu kan, ini menyembah berhala gaya baru lah. Gaya baru itu jadi yang disembah tuh jabatan sama harta gitu. Itunya yang sembahannya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini sebetulnya yang rusak tuh nanti jiwanya tuh kan raganya kan jauh, jiwanya kan kelihatan kalau secara bicara agamanya, wah ininya apa top markotop lah kalau kita bilang gitu loh Kang. Itu kayak hal-hal yang kayak gitu itu Kang, itu yang saya pengen ini gitu loh Kang, pengen tahu. Iya. Jadi kalau kita referensi Al-Quran nih, karena ada orang misalnya ini Ustaz Samsudin ini radikal misalnya, kita referensi Al-Quran ya, bicaranya kita Al-Quran ya. Di Al-Quran itu ada sekelompok orang yang ini sulit ya, wa minan nasi mayyaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan yaumil akhir, tetapi mereka sebenarnya tidak beriman. Kenapa? Mereka Pak yukhadi'unallah waladina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang beriman. Wa mayyahdauna ila anfusahum. Mereka tidaklah menipu kecuali menipu jiwa-jiwa mereka. Mereka sedang menipu jiwanya sendiri gitu. Menipu jiwa sendiri. Ya kasihan jiwanya. Dia mendolimi siapa? Mendolimi jiwanya. Bukan, tidak mungkin dia akan mendolimi Allah dan umat orang-orang beriman. Ya, karena kalau dia berbuat maksiat, yang dolim dirinya kepada siapa? Kepada jiwanya sendiri. Makanya kenapa Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke dunia, disanksi oleh Allah, kemudian doanya kan diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana dzolamna anfusana. Ya Tuhan kami telah mendolimi jiwa-jiwa kami. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, tentunya kami menjadi orang yang rugi. Rugi maksudnya di akhirat masuk neraka gitu. Kenapa? Ya dia mengikuti keinginan itu hawa nafsunya untuk dunia. Padahal coba kalau kita renungkan,
orang yang punya misal kebun, punya ladang itu ribuan hektar, apakah dinikmati oleh dia? Apakah itu menjadi rizki bagi dia? Ya. Karena ternyata yang jadi rizki bagi dia itu apa yang dia peroleh, apa yang dia nikmati. Kan kata Rasul kan, ya ibnu Adam malaka min malika illa ma akal tafa'afnaita wa malabis tafa'ablaita wa matasodak tafa'abkaita. Bahwa anak-anak Adam tidak ada dari apa yang kau miliki yang menjadi rizkimu kecuali apa yang kau makan jadi kotoran, yang kau pakai jadi sampah, dan yang engkau sedekahkan itu yang kekal. Nah, kalau kemudian kita tadi melihat ada orang karena kaya, karena macam-macam, terus kita akan berpikir, padahal kekayaan itu yakin tidak mungkin dinikmati oleh dia semua. Karena yang dia nikmati pasti yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi rizki itu sudah ditakar. Ya. Yang dia nikmati, yang dia makan pasti ada ukurannya. Dan kemudian yang dia pakai pasti ada ukurannya. Kemudian yang dia sedekahkan itu yang tanpa tanpa ukuran. Makanya orang yang cerdas itu justru yang dia sedekahkan, yang dia keluarkan, yang dia kemudian dia tabung jadi untuk bekal jiwanya sesudah kehidupan di dunia. Karena kalau dia yakin kalau yang di dunia itu ya sudah dijatahin oleh Allah. Jadi dan itu kita lihat orang kaya raya begitu meninggal, apa yang dia bawa? Sama kain kafan juga, kan gitu. Ya. Kuburannya ya 2 kali 1 juga. Ya. Dan kemudian kita renungkan ketika dia hidup, yang dimakan sama, cuman beda merek, beda tempat saja, kan gitu ya. Sedangkan Ya. fungsinya sama untuk kebutuhan fisik kan, dan kebutuhan fisik itu terbatas. Kalau sudah kenyang, walaupun masih senang, selesai, ya kan? Kalau sudah hilang hausnya, mau minuman yang kita sukai selesai, udah ini. Demikian pula tadi mengikuti mengikuti keinginan ya, hawa nafsu atau insting kita, naluri kita. Kalau sudah disalurkan, misalnya tentang syahwat ya, sudah orgasme selesai, enggak? Hmm. Iya kan? Dan semuanya itu dibatasi dan itu ditetapkan oleh Allah. Udah ada ukurannya. Sementara yang sesudah hidup di dunia, yang itu kaitannya dengan kehidupan jiwa, yang akan melanjutkan kehidupan jiwa, itu butuh bekal. Dan bekal itu sebagai bentuk balasan atas amal perbuatan kita selama di dunia. Jadi, kalau ini seperti ini kan kasihan. Ada orang yang ingin, ya dia mengatakan seperti kelihatan orang beriman. Ya, beriman. Tapi sebenarnya dia di hatinya enggak beriman dia. Dia sengaja kelihatan seperti orang taat. Enggak, kenapa? Fi qulubihim maradun. Jadi yang sakit itu apa? Fi qulubihim maradun. Di hati mereka ada penyakit. Ya tadi Oh. pertanyaan udah Daniel kan. Ini yang sakitnya ya hati itu kan bagian dari jiwa. Walaupun mungkin kalau sakit jiwa itu biasanya karena gangguan akal. Gangguan akal. Itu disebut orang sakit jiwa. Padahal sebenarnya gangguan hati atau penyakit hati itu juga sakit jiwa juga karena akal dan kolbu kan bagian dari jiwa ya. Iya. Cuman kita mengatakan kalau yang orang gila, yang benar gila itu orang yang akalnya tidak berfungsi. Karena misalnya ada gangguan di otaknya, disebut orang gila. Dan dia kita katakan sakit jiwa gitu. Orang sakit jiwa gitu kan. Tetapi padahal kalau kolbunya sakit pun fi qulubih maradun itu sebenarnya sakit jiwa juga. Cuman kan kita nggak berani mengatakan ini orangnya ini sombong, ini orangnya pelit, ini orangnya sengkek gitu, ini orangnya pendendam, atau ini orang pemarah. Kita mengatakan dia sakit jiwa kan nggak bisa merasakan itu. Padahal betul-betul dia sakit hatinya. Dan yang paling berat kan sakit pikul lebih marun itu munafik. Iya. Jadi dia berbuat tapi tidak merasa bersalah. Iya. Dia Iya. berbuat jahat tapi dia tidak merasa bersalah. Bahkan dia puas kalau berbuat jahat. Puas kalau melakukan pelanggaran gitu. Itu yang berat lagi itu di hati itu. Kulub mimarun. Kemudian kalau dia punya penyakit hati dan terus dilaksanakan, fazadahumullahu maradun. Allah akan tambah penyakitnya itu. Orang sombong semakin sombong. Jadi orang yang tamak semakin dikasih oleh Allah gitu. Semakin tamak. Ya, orang kemudian rakus jabatan dikasih oleh Allah, ya. Sehingga kemudian menjadi wah seakan-akan seperti Firaun kan gitu. Nggak ada level, nggak ada yang tandingan sama saya kan gitu ya. Tapi Allah pun nggak tidak ada gitu kan. Jadi semua karena merasa dirinya yang hebat, padahal itu sebenarnya sengaja istilah orang Sunda
Nah, kalau istilah bahasa Al-Qur'annya istijroj. Istijroj itu. Istri. Ya, istijroj. Makanya hati-hati kalau kita kemudian kita terlena dengan urusan dunia, jangan-jangan oleh Allah disungkun gitu ya. Jadi eh, ketika dia mencintai harta, dikasih hartanya. Sampai dia lupa bahwa harta itu akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian ketika dia punya jabatan, Allah kasih dan terus gitu. Ya. Karena semua yang terjadi di dunia kan tidak mungkin kalau tidak Allah kehendaki gitu kan. Tapi Betul. kok bisa kalau menghendaki sesuatu yang buruk pada ya karena tadi itu namanya istijroj. Jadi disanksi, jadi merasa dirinya hebat, sukses, tapi kemudian akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan dalam kehinaan yang sehina-hinanya, ya sehingga ketika dia pulang ya atau dia kembali kepada Allah mendapatkan murka Allah, mendapatkan sanksi dari Allah. Dan itu penderitaan, kehinaan, kesakitan yang kholidina fiha abada. Na'udzubillah min dzalik gitu. Beda dengan orang yang beriman. Orang beriman sepertinya tidak beruntung, bisa jadi ya. Ya, Hmm. biasa jadi nggak beruntung menurut cara pandang orang-orang yang materialistis ya. Tetapi sebenarnya orang-orang yang beriman itu penuh dengan kebahagiaan. Karena bagi orang beriman itu sama saja apakah diberikan musibah atau diberikan berkah. Diberikan nikmat, kesehatan dan seterusnya. Karena ketika diberikan kenikmatan yang baik menurut manusia, dia bersyukur. Itu baik. Kalau diberikan ujian yang berupa musibah, sakit dan seterusnya, itu juga dia sabar. Dan sabar itu juga baik. Jadi orang yang beriman itu sama aja diberikan ujian atau diberikan nikmat, ya dia ujungnya baik. Dan itu dia istiqomah itu. Dan beruntunglah orang yang mampu memanage tadi syukur dan sabar. Karena Allah akan berikan berkah. Karena di balik musibah, di balik ujian itu ada hikmah. Nah, orang-orang beriman itu pandai mengambil hikmah. Jadi dia berprasangka baik, tidak mungkin Allah memberikan ini kepada aku kecuali nanti kebaikan di balik itu. Karena inna ma'al usri yusra. Dan itu janji Allah. Ketika ada kesulitan, ada kemudahan. Nah, kita ini kadang-kadang apa ya, melihat itu juga cara pandang seperti cara pandang yang orang-orang yang tadi yang materialistik gitu. Kadang-kadang muncul juga keinginan gitu ya. Padahal Iya. yang harusnya kita lakukan kan bukan keinginan seperti yang dia miliki, ya. Tetapi kita malah mengoreksi. Jangan-jangan kalau kita punya seperti dia dan melakukan seperti yang dia lakukan, rugi, rugi. Atau jangan kalau saya ngikutin apa yang dia lakukan, bisa jadi dunia nggak dapat, akhirat apalagi. Mungkin dia melakukan sesuatu itu dunia dapat, tapi akhirat celaka gitu ya. Jadi oleh karena itu tetap rujukan kita ya balik lagi bahagia kita sebagaimana yang disebutkan oleh Allah. Orang yang bahagia itu Allah takhafu wa la tahzanu, orang yang ya hilang rasa khawatir dan hilang rasa sedih. Jadi orang yang tidak pernah khawatir, tidak pernah takut dan tidak pernah sedih itu orang bahagia. Ya, Hmm. ya. Apapun posisi dia di masyarakat kan gitu ya. Dan itu real. Saya lihat sekarang ini katanya kan susah nih, harga harga melambung, nilai tukar dolar itu sekarang ambrol macam-macam gitu ya. Nukar Iya. rupiah gitu ke dolar itu ambrol. Tapi orang-orang kampung senyum-senyum aja tuh. Iya. Yang Iya. pusing-pusing itu orang yang punya saham kan. Iya. Karena konglomerat yang pusing itu. Saya lihat tuh Sama punya orang-orang yang, cicilan dolar, Kang. nah itu apa lagi kan. Sebenarnya Iya. kan gitu ya. Jadi sebenarnya orang yang apa tidak ya mungkin dia interaksi dengan uang juga jarang gitu ya. Hmm. Ya, saya pernah ketemu sama seorang itu dompetnya nggak punya. Dia cerita dompet buat apa Pak? Buat modal uang. Emang uang buat apa? Dia nanya kayak gitu coba. Dia petani loh. Iya. Kenapa? Saya mah jarang punya uang atau mungkin ya sekali-kali punya uang itu. Ya. Kalau ataupun Heeh. punya uang hasil jual apa itu istri saya gitu yang ini. Tapi saya mah nggak ini tenang aja gitu, senyum aja. Ya dia malah nanya, memang buat apa Pak? Kan yang penting makan bisa, ada tuh beras ada gitu. Ya, Iya. apa bako gitu di kampung itu, bako ada ya. Jadi saya bilang, kok iya ya? Orang berpikir sederhana malah bahagia. Sementara kita yang katanya pinter, yang pikirannya kemana-mana malah jadi pusing semua. Jadi Iya. pusing, rungsing gitu ya.
Iya, iya. Rebutan apa berantem rebutan harta lah kasarnya gitu kan. Iya, iya. Iya, Jadi semakin tinggi cara berpikir, semakin ruwet hidup, iya, semakin serba khawatir gitu. iya, iya, iya. Ya pokoknya intinya dari sini kan artinya yang tadi Kang Sam apa Ustaz Sam cerita tuh pada dasarnya kita secara pribadi harus tahu yang namanya kata cukup ya Kang ya, cukup Iya, aja di ya, bahagia itu kan cukup, merasa iya, cukup. iya. Ya, jadi cukup aja pokoknya kalau berlebih jadi susah malah kalau Ya, cukup itu kan pasti makanya kurang jangan suka melihat dia punya rumput tetangga. Rumput tetangga itu ya kayaknya lebih hijau. iya iya Padahal iya padahal hijau rumput kita gitu. iya 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 iya. Ya, Makasih banyak ini mudah-mudahan ini jazakallah memang khairan. saya ya beberapa sesi ini saya ingin membahas tentang jiwa, memang penekanan Iya kita ke pola sikap jiwa gitu. iya iya. Ya Ya nanti karena ke sekarang bahas lihat tuh banyak sakit jiwa masalahnya nih Kang. Karena betul betul. iya iya. Jadi Ya, pusing makasih. mikirin yang akan datang, padahal yang akan datang belum tentu kita masih hidup ya. Iya, besok aja belum tahu apa, 1 menit ke Belum depan aja belum tahu. ya, tapi udah pusing mikirin ini gimana nanti kalau perang Iya, dunia ketiga terjadi, gimana iya, nasib anak cucu saya macam-macam. iya. Tapi tidak pusing mikir, loh gimana kalau sekarang kalau besok saya mati, apa yang bisa saya jawab dari pemeriksaan munkar dan nakir? Wah, Benar, kalau benar, pikir benar. ke situ, insya Allah jadi soleh. Amin. Ya, 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 makasih banyak ya, nih. ya, good. Ya, mangga, Infonya mangga. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, makasih pertanyaannya Mas Gugut dan sudah dijawab oleh Ustadz Samsudin. Kira-kira sahabat-sahabat yang lain ada yang mau disampaikan? Masih ada waktu, masih sekitar 13 menit lagi. Kalau memang tidak ada, mungkin nanti Pak Ustadz mungkin ya kalau tidak ada bisa kita agak lebih dicepatkan saja. Kalau memang tidak ada lagi Pak Ustadz. Iya, iya. Ya, karena kali gini kalau eh, pola sikap jiwa atau nafsiyah gitu ya. Nafsiyah itu sebenarnya lebih banyak renungan. Renungan. Beda kalau misalnya saya membahas tentang akliyah. Akliyah itu kaitannya dengan tadi misalnya hukum fikih, hukum syarat tentang apa gitu ya. Nah, itu pasti kemudian karena berpikir kan. Ya, Nah, itu mungkin ada pada pertanyaan. Tapi kalau kayak yang saya bahas sekarang ini banyak renungan. Dan sebenarnya kalau kita renungkan tuh, ibadah itu intinya kan contoh haji ya. Haji itu kan intinya di Arafah, ya kan? Haji itu intinya Arafah. Nah, Arafah itu kan tidak ada aktivitas ibadah tertentu. Tetapi yang ada adalah merenung. Wukuf namanya. Wukuf itu kan berdiam diri, merenung. Merenung apa? Tentang diri kita kan itu, tentang jiwa kita dan seterusnya. Artinya sebenarnya bagi orang yang tidak berangkat haji pun itu ada waktu-waktu kita harus wukuf, yaitu di penghujung malam sepertiga malam terakhir. Setelah sholat tahajud kemudian kita suruh wukuf di situ, suruh merenung ya tadi amalan jiwa, mempertanyakan siapa saya, sudah seberapa banyak amal perbuatan saya baik atau kesalahan-kesalahan dan seterusnya. Nah itu Kang Ibad ada resen. oh ya, Kang silakan Ibad Kak Iman. jenggotnya udah putih semua ya. Silakan Kak Ya, Iman. makasih Ustadz. Ya, Ini maka. tadi setelah saya mendengarkan apa yang Mbak Ustadz sampaikan, saya menyimpulkan bahwa ternyata jiwa kita itu bisa cenderung ke takwa hanya karena mendapatkan rahmat dari Allah, Ya. hanya karena mendapat pertolongan dari Allah, atau hanya karena mendapat kasih sayang dari Allah. Hmm. Mungkin ada doa khusus untuk itu Pak Ustadz. Doa khusus supaya jiwa kita selalu mendapat rahmat dari Allah, supaya selalu mendapat kasih sayang dari Allah. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, setiap beramal, setiap berbuat apapun, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa utama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman dan Rahim katanya sama, Rahimah. Tapi yang Rahman itu artinya nikmat yang kecil di dunia saja yang Allah tanpa pilih kasih. Itu rahmannya Allah. Rahim Allah itu maha luasnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang beriman saja nanti sesudah selesai hidup di dunia. Itu rahim itu adalah nikmat yang besar yang kholidina fiha abada dan hanya kepada orang-orang beriman saja. Itu dengan surga.
Jadi ketika kita beramal apapun dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, maka jangan pernah lupa apapun yang kita kerjakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu inti pertama. Yang kedua, eh, bagaimana agar kita selalu dijaga? Maka jadikan setiap malam kita itu sebagai waktu kita muhasabah, waktu kita mengintrospeksi diri, merenung. Yang istilah saya ada wukuf di setiap malam. Jadi kalau di haji itu wukuf itu di Arafah, dan wukuf itu adalah introspeksi diri, mengenali diri kita, mengevaluasi diri kita. Kata Rasulullah, hasibu qabla an tuhasabu. Menghisab dirilah kalian sebelum kalian nanti dihisab. Ya. Kalau di wukuf di Arafah itu gambaran di padang mahsyar gitu ya, gambaran di padang mahsyar. Tapi kalau kita menyendiri, ya nanti kita termasuk di alam barzah. Ya, yang asumsi kita kan sendirian di tempat yang gelap gitu ya. Karena asumsi kita di alam barzah itu identik dengan kehidupan raga. Pada di alam barzah kan kehidupan jiwa. Kehidupan jiwa. Yang jiwa itu memang tidak mengenal ruang dan waktunya raga. Seperti misalnya Kang Ibad lagi tidur, raganya hidup tuh ada di kasur, nyawanya ada di situ ya. Semuanya berfungsi, tetapi dia tidak menyadari. Karena jiwanya ketemu sama waktu 20 tahun, 30 tahun yang lalu, kadang bertemu dengan orang sudah meninggal, jadi melanglang buana ke masa yang akan datang, dan seterusnya, karena itulah jiwa. Dan di alam barzah isinya jiwa, bukan nggak ada raga, karena raga itu sudah mati, dan kemudian akan terjadi dekomposisi, karena bahan-bahan organik kan gitu ya. Jadi, jadi balik lagi ke tadi bahasan kita tentang jiwa, bagaimana supaya kita tidak kena tadi fujur dan kita selalu ketakwa. Rasulullah mengatakan al imanu yazidu wa yanqus wa yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu pengaruhnya itu naik turun. Naik kalau taat, turun kalau maksiat. Jadi bagaimana upaya yang kita lakukan? Kita selalu taat. Maka ketika kita taat dan diniatkan karena Allah, itu namanya ibadah. Ibadah atau beramal soleh. Kita melaksanakan ketaatan yang wajib didahulukan. Kalau masih ada waktu, kita isi dengan yang sunat. Sekali-kali mubah itu memang menjadi kebiasaan kita. Jangan pernah melirik yang makruh, apalagi yang haram. Jadi ketika itu kemudian kita lakukan, kemudian kita evaluasi setiap malam, kita wukuf tuh di pojok malam, mengevaluasi apa yang kita lakukan. Apakah sudah beramal soleh atau amal salah. Dan seru seperti itu, dan kita berusaha tidak menyempatkan diri untuk berbuat maksiat, artinya kita istiqomah, ya, lurus menjadi orang mustaqim, menjadi orang yang istiqomah sampai ajal tiba. Tiba, insya Allah orang seperti ini Allah akan jaga. Jadi innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, surat Fussilat ayat 30 yang minggu lalu kita jelaskan. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah. Istiqomah, maka kemudian Allah akan menurunkan malaikat. Tatanazzalu alaihim malaikat. Malaikat itu kemudian membisikkan kepada kolbunya. Kepada kolbu orang yang istiqomah. Allah takhafu wa la tahzan. Karena malaikat itu gaib, kolbu kita juga gaib. Maka kemudian hati kita terasa ngapain takut, ngapain khawatir, kan Allah tertetapkan semuanya. Jadi kita tawakal, yakin sepenuhnya mewakilkan hidup kita pada Allah. Jadi kalau kita tadi dibisikkan oleh malaikat Allah tahu wa la tahzanu, udah tidak mungkin terjadi apapun kecuali karena kehendak Allah gitu. Allah tahu, dia tidak khawatir dan juga tidak sedih. Kenapa? Ya gimana senang sedih gitu. Karena yang kesuksesan itu dia syukuri. Kalau kemudian diuji dengan yang nilai oleh manusia itu keburukan, dia sabar dan kemudian dia tidak akan bersedih karena semuanya akan berbuah kebaikan. Jadi Allah tahaf wa la tahzan. Dan kemudian ada motivasi wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah dan kebaikan itu dia yakin dapat surga. Dia yakin surga telah dijanjikan untuk dia. Bahkan di akhir hayatnya ketika kemudian dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi sudah ditawarin, wahai jiwa yang tenang, pulanglah kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, masuk ke dalam kelompok jamaah hamba-hambaku, masuk ke dalam surgaku. Bagaimana tidak senang ketika pas ajalnya tiba ditawarinya masuk ke dalam surganya Allah. Ya kan? Jadi dengan seperti itu maka orang-orang yang berusaha istiqomah dalam ketaatan dia akan diliputi dengan ketenangan. Jiwanya selalu tenang. Ya, tumanina. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
Jadi ketahuilah dengan selalu ingat kepada Allah, ya dia taat terus kepada Allah karena dia mengakui bahwa Allah itu Tuhan kami, dan dia konsekuensi dari mengakuan Allah sebagai Tuhan kita, apa yang kita lakukan? Takwa. Dan istiqomah mempertahankan itu, ya, maka sampai akhir hayatnya, maka dia akan lebih ketenangan dan husnul khatimah dan berakhir dengan kebahagiaan abadi. Nah, jadi itu apakah itu gampang? Enggak gampang, ngomongnya gampang. Karena apa? Karena fujur itu di depan ternyata fa'alhama fujuroha dulu. Waktu watakwaha. Jadi kalau kita ingin takwa, harus ngalahkan fujurnya itu tuh. Dibongkar dulu fujurnya, baru kita bisa dapat takwanya. Makanya mengendalikan hawa nafsu itu jauh lebih berat ketimbang kita kemudian tadi melaksanakan yang secara fisik ya, tapi kemudian tidak tidak berdasarkan ketaatan jiwa. Itu. Jadi orang bisa jor-joran, nyumbang sana nyumbang sini, tetapi apakah ikhlas atau tidak? Ternyata banyak orang yang sepertinya berkorban untuk agama itu besar, tetapi ternyata bukan karena Allah, karena justru karena ingin dipuji, ingin diwongke, ingin dipilih jadi wakil, ingin dipilih jadi macam-macam kan itu. Jadi urusannya urusan dunia. Jadi sehingga kemudian tidak dapat nilai sama sekali dari Allah, bahkan menjadi dicampakkan dirinya ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kurang lebih seperti itu. Apa yang kita lakukan ya tadi, amalan rutin setiap malam kita wukuf, berdiam diri, tahanus namanya, kemudian curhat sama Allah, jadi mengevaluasi diri kita. Kemudian ketika siang harinya kita mulai ketika bangun kita sampaikan puji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa nusur. Kemudian kita isi dengan ibadah sekecil apapun. Ya, sekecil apapun dan kebaikan. Jangan pernah menyepelekan kebaikan karena bisa jadi kebaikan yang menurut kita kecil tapi itu mendatangkan ridho dari Allah. Maka Rasul mengatakan la takiron ahadukum minal ma'ruf walau antal fa ahqa biwajhin tolkin. Rasul mengatakan jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meremehkan kebaikan meskipun berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Tabassama fi wajhi aika sodako. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Jadi kalau nggak punya uang, banyak senyum. Insya Allah, Allah akan berikan pahala sama dengan sedekah. Apalagi kalau plus dengan ketika mengucapkan, ketika berhadapan dengan sesama kita, maka yang pertama yang kita lakukan adalah mengucapkan salam. Itu artinya assalamualaikum, semoga engkau selamat. Selamat dunia akhirat. Warahmatullah, semoga Allah memberikan rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Wabarakatuh, semoga Allah menimpakan berkah hidupmu di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Jadi salamnya cukup, nggak usah ditambahin dengan selamat pagi, om suam, om suas apa namanya itu, salam kebajikan macam-macam, nggak usah. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu pol 3 hal yang utama yang diinginkan oleh manusia, oleh orang yang hidup itu selamat dunia akhirat, rahmat Allah dunia akhirat, dan berkah dari Allah dunia akhirat. Itu makanya jangan lupa tuh kalau WA lengkap tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan ASS WRWB. ASWRWB. Itu maksudnya apa? ASWRWB itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu kan Amin. ibadah. Ya, makasih Ustadz. Mangga. Ya, terima kasih pertanyaannya Kang Ibad. Pak Ustadz juga sudah menjelaskan dengan lebih gamblang. Waktu sudah menunjukkan ya 9.28 ya. Kalau Samarinda 10.28 ya. Kalau di sini udah Udah malam. 10.28. 10.29 Samarinda. Ya. Oke, Pak Ustadz silakan Ya. kita tutup dengan baca doa. Baik, Silakan. baik. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Mungkin minggu depan kita bahas fikih ya. Bahas fikih atau yang terkait dengan hukum syara. Sehingga mudah-mudahan karena landasan kita adalah setiap ibadah itu dasarnya adalah amalan jiwa. Maka ketika kita bahas fikih pasti didasari oleh amalan jiwa. Jadi amalan raga yang didasari oleh amalan jiwa. Insya Allah itu orang-orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa tuhurina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamda na'imin hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak semuanya. Mangga. Atur nuhun. Mangga, syukron katsir. Kita tutup ya. Pak Om Daniel, live ya. Izin. Siap. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.